Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi bersama kami di channel pencinta alpukat. Harapan dan doa saya mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan pekerjaannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan review atas tanaman jenis alpukat red Vietnam yang beberapa bulan yang lalu kita lakukan penanaman, dan di sini terlihat tanaman ini tumbuh dengan subur ya. Kalau kita lihat dari video kami yang bulan lalu, waktu itu masih muncul tunas-tunas baru dari tanaman jenis ini, dan kalau kita lihat sekarang selang 1 bulan, tunas tersebut sudah menghijau menjadi daun yang sangat rindang ya teman-teman ya. Kalau kita lihat bahwa ternyata dari kenyataannya tanaman jenis red Vietnam, alpukat red Vietnam ini ternyata bisa tumbuh dengan bagus walaupun di situ di dataran yang panas ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan penanaman dan di situ daerah teman-teman itu adalah panas atau di situ dataran rendah, di situ teman-teman bisa melakukan penanaman jenis alpukat red Vietnam seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman, ketika teman-teman ingin melakukan penanaman atas jenis alpukat ini, silahkan di situ setelah dilakukan penanaman secara rutin teman-teman harus melakukan perawatan atas tanaman yang kita tanam ya. Adapun perawatannya teman-teman, di situ yang pertama kita harus terkait dengan pemupukan ya teman-teman ya. Terkait dengan pemupukan, di situ silakan dilakukan pemupukan secara rutin di situ setiap sebulan sekali, dan di situ setiap triwulan ya teman-teman ya. Jadi ketika tiap bulan di situ silahkan dilakukan pemupukan di situ dengan jumlah yang tidak terlalu banyak ya teman-teman ya. Jadi di situ yang penting secara rutin sebulan sekali kita lakukan pemupukan ya. Kemudian yang kedua, setelah berusia setelah 3 bulan baru kita lakukan pemupukan dalam jumlah yang lebih besar ya. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika sebelum melakukan pemupukan ya teman-teman ya, silahkan di situ tanah di sekitar tanaman itu kita gemburkan terlebih dahulu. Bisa kita dengan menggunakan cangkul atau sejenisnya. Baru setelah gembur seperti ini teman-teman baru memasukkan pupuk atau disebarkan pupuk yang teman-teman akan berikan ya teman-teman ya. Kemudian setelah seperti ini, setelah gembur dan pupuknya ditaruh di atasnya, bisa teman-teman lakukan penyiramannya. Sehingga apa? Sehingga pupuk yang kita berikan itu akan masuk atau terserap dengan bagus di tanah ya teman-teman ya, dan di akar dari tanaman itu. Kemudian yang selanjutnya teman-teman ya, perawatan yang perlu kita lakukan selain di situ kita lakukan pemupukan secara rutin, baik di situ dalam jumlah yang kecil dan besar setiap sebulan sekali dan triwulan sekali, kita harus melakukan di situ penyiraman ya teman-teman ya, penyiraman secara rutin ya. Karena apa? Karena kalau di situ tanaman yang kita tanam itu penyiramannya tidak rutin, maka di situ akan berpengaruh pada pertumbuhan dari tanaman ya teman-teman ya. Pertumbuhan dari tanaman itu akan terganggu ya teman-teman ya. Karena apa? Karena untuk melakukan pemasakan makanan
di situ unsur-unsur yang terlibat dalam memasak makanan itu, yang pertama adalah sari-sari makanan ya, yang berasal dari pupuk ya. Kemudian yang kedua adalah dari air ya, dari air. Kemudian yang ketiga adalah dari sinar matahari ya teman-teman. Jadi ketika tiga hal tersebut terpenuhi, maka proses pemasakan makanan bagi tanaman itu akan berjalan dengan lancar. Tapi kalau misalnya di antara ketiga hal tersebut tidak ada yang terpenuhi, walaupun salah satunya, maka proses pemasakan dari makanan atau di situ proses fotosintesis atau fotosintesa tidak berlangsung dengan bagus. Sehingga apa? Sehingga pertumbuhan dari tanaman alpukat itu sendiri akan terganggu. Maka dari itu kita harus memperhatikan baik di situ dari segi pemupukannya, pengairannya ataupun pencahayaannya. Sehingga apa? Sehingga kesimpulannya ketika teman-teman ingin melakukan penanaman tanaman alpukat, usahakan di situ pencahayaan dari sinar mataharinya itu terpenuhi ya. Kemudian pemupukannya dan penyiramannya dilakukan secara rutin dan dalam batas yang cukup ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, sharing informasi dari saya. Kesimpulannya bahwa tanaman jenis alpukat red Vietnam itu ternyata bisa tumbuh dengan bagus walaupun di daerah panas ya. Intinya ketika kita melakukan penanaman harus kita rawat secara bagus sehingga tanaman tersebut akan tumbuh dengan baik. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya cukupi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya.